வரக்கூடாது. Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film India. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film India terbaru yang berjudul Don. Film ini mengisahkan tentang perjuangan dan pengorbanan seorang ayah demi kesuksesan anaknya. Film ini diperankan Siva Karthikeyan sebagai Chakravarti atau dipanggil Don, dipasangkan dengan Priyanka Aromohan sebagai Anggayarkani. Penasaran dengan ceritanya? Inilah Don 2022. Awal film diceritakan, Chakravarti atau biasa dipanggil Chakara akan pergi ke kampusnya dulu. Meski hujan badai membuat dirinya tidak bisa berangkat menggunakan pesawat, dia memutuskan untuk pergi melalui jalur darat. Menurutnya, seorang ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya, sedangkan bagi anak laki-laki, ayah adalah seorang pahlawan. Namun bagi dirinya, ayahnya adalah penjahat dalam hidupnya. அப்புறம் பூமி தான். ஆனா லைஃப்னா தரமான வில்லன் தான். Di perjalanan, dia teringat masa lalunya. Ayahnya mendidik Chakara dengan tegas dan keras. Dia merasa ayahnya sangat sadis dan tak menyayanginya. Saat terjatuh dari sepeda, ayahnya bahkan terlebih dahulu mengangkat sepedanya dan tak menghiraukan dia yang kesakitan. Saat mendapatkan nilai yang tidak bagus, ayahnya bahkan menggunduli kepalanya. Chakara bahkan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang dia inginkan. Ayahnya memaksanya masuk ke perguruan tinggi teknik otonom. Meski Chakara sengaja mematahkan tangannya supaya tidak ikut tes masuk perguruan tinggi teknik, ayahnya masih tetap memaksanya. Akhirnya Chakara lulus di perguruan tinggi teknik otonom dan untuk menghindari ayahnya, dia tinggal di asrama kampus. Masuk perguruan tinggi, Chakara mulai terikat dengan peraturan kepala komite disiplin bernama Bumi. Selama di kampus, mereka tidak diperbolehkan pacaran, harus memakai seragam dan kartu identitas, serta beberapa peraturan lainnya. I am Bhuminathan, your discipline committee head. Akhirnya, Chakara berencana meretas laptop Bumi dan mengirim email untuk mendaftarkan Bumi sebagai pengajar di Rusia. Karena keberhasilannya memindahkan Bumi dari kampus, maka dia dipanggil sebagai Don oleh teman-temannya. Suatu hari, seorang gadis bernama Lily digoda oleh pria di kampusnya. Tiba-tiba, gadis cantik bernama Anggayarkani menampar pria tersebut demi membela Lily. Yang mengejutkan adalah Anggayarkani merupakan teman Chakara saat SMA dulu. Cici, Don. Adegan flashback saat mereka SMA dulu. Anggayarkani adalah murid baru saat di kelas 12 yang merupakan anak seorang polisi. Chakara mengganggu Anggayarkani karena menyukainya. Anggayarkani terus saja menolaknya. Hingga akhirnya Chakara putus asa dan berhenti merayunya. என்ன உன் பேனா எனக்கு வேணாம். படிப்பு ரெண்டு பத்தியும் பேசாம டென்ஷன் ஆயிடுவா. பிடிக்கலன்னா சி, எது பேசினாலும் கூட பேசினா நாளைக்கு எப்படி குடும்பம் நடத்துறது? Namun karena kejadian itu, Anggayarkani merasa kehilangan dan akhirnya memberikan kesempatan pada Chakara. Saat ujian, Chakara membantu Anggayarkani dengan mencontek pada temannya. Sayangnya, ketahuan dan membuat Chakara dihukum gurunya dengan dipukul. Anggayarkani merasa terharu melihat keadaan Chakara. Chakara mengaku tidak keberatan melakukan semua itu karena dia menyukai Anggayarkani. Anggayarkani ingin membalas perasaan Chakara, namun ingin mengenal Chakara lebih baik. அழகி பார்த்துட்டு சொல்றேன். Mereka akhirnya berteman. Chakara sering bermain ke rumah Anggayarkani.
Ayah Anggayarkani yang merupakan orang tua tunggal tidak melarang hubungan mereka. Akhirnya Anggayarkani mengaku jika kini dia telah mencintai Cakara, lalu menanyakan perasaan Cakara untuknya. Saat bersamaan, ayah Cakara datang dan melihat tulisan I love you dari Anggayarkani. Ayah Cakara menegaskan apakah anaknya menyukai Anggayarkani. Cakra yang takut pada ayahnya akhirnya mengaku jika Anggayarkani hanya temannya. Ayah Cakara mengantarkan Anggayarkani kepada ayahnya yang seorang polisi saat sedang bertugas dan mengingatkan supaya Anggayarkani tidak mengganggu anaknya yang hanya menganggap Anggayarkani sebagai teman. Hal ini membuat Anggayarkani dan ayahnya sangat malu, sedangkan Cakara menjadi seorang pengecut dengan tidak berani mengakui cintanya di hadapan ayahnya. Hari berikutnya, Anggayarkani berhenti sekolah dan tak bertemu lagi dengan Cakara. Saat bertemu lagi di kampus, Anggayarkani merasa seorang seperti Cakara tidak layak dipanggil Don. Saat mengadakan acara kampus, pria yang ditampar Anggayarkani datang untuk membalaskan dendamnya dengan melecehkan Anggayarkani. Namun Cakara segera datang dan menghajar mereka semua. Pada saat bersamaan, Bumi pulang dari Rusia dan mencari tahu siapa yang telah mengirimnya. Akhirnya dia mengetahui jika itu adalah perbuatan Cakara. Kini Cakara dalam bahaya. Kini Cakara menjadi incaran Bumi. அப்பதானே சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் Beberapa hari Anggayarkani tetap saja tidak berterima kasih pada Cakara. Karena ulah Cakara dulu membuat Anggayarkani tidak dekat lagi dengan ayahnya. Saat Anggayarkani menonton film di bioskop bersama ayahnya, di akhir film Cakara membuat kejutan dengan menyuguhkan tayangan kebersamaan Anggayarkani bersama ayahnya sedari kecil. Hingga membuat ayah Anggayarkani meminta maaf pada anaknya dan kembali dekat dengannya. Anggayarkani merasa sangat senang dan kembali membuka hatinya untuk Cakara. Mereka berlibur dan mengambil foto bersama. Bumi mengambil kesempatan ini untuk menskor Cakara yang berani pacaran dan melanggar peraturan. Hanya saja, Cakara tidak kehabisan ide. Untuk mengalihkan isu, Cakara mengajak teman-temannya demo besar-besaran di kampusnya. Mereka mengeluhkan makanan yang disajikan di asrama mereka. Selain itu, karena tekanan yang diberlakukan Bumi membuat mereka tidak bisa fokus belajar. Akhirnya, petinggi kampus mengabulkan tuntutan para mahasiswa. Kembali, Don menjadi pahlawan di kampusnya. காலேஜ்ல நீங்க Anggayarkani kini menentang Cakara untuk berani mengungkapkan cintanya di hadapan ayahnya. Tidak lama ayahnya datang bersama Bumi. Kini Cakara benar-benar mengungkapkan cintanya kepada Anggayarkani di hadapan ayahnya. Bumi menceritakan kepada ayah Cakara jika selama ini Cakara di kampus tidak baik dan sering berbuat ulah. Ayah Cakara lalu menampar Cakara tanpa ampun di hadapan teman-temannya. Beberapa waktu berlalu, Cakara ikut bersama seniornya yang seorang kameramen saat pembuatan film pendek. Cakara protes konsep cerita yang disampaikan oleh sutradara mengenai pendidikan sama seperti yang dilakukan ayahnya. Sutradara lalu menantang Cakara untuk membuat dialog karena itu tidaklah mudah. Cakara menerima tantangan itu, dan kalimat yang dituliskan Cakara menyentuh hati setiap orang yang ada di sana. Dia menuliskan dialog yang mewakilkan isi hatinya, yakni cukup dengan kekasaran yang dilakukan orang tua kita. Orang tua tidak perlu membimbing anaknya, melainkan hanya perlu mendukung anaknya hingga ia menjadi sukses.
Beberapa orang di sana merasa jika isi hatinya telah diwakilkan dengan ungkapan Cakara. Hingga seniornya mengatakan jika mungkin Cakara berbakat menjadi sutradara. Dia lalu melihat ada pengumuman kompetisi pembuatan film pendek Hollywood. Di rumahnya, Cakara kembali dimarahi ayahnya karena ulahnya di kampus. Kini Cakara mengungkapkan kepada orang tuanya jika dia memang tidak mengerti apa-apa soal teknik. Tapi dia berbakat menjadi sutradara dan akan mengikuti kompetisi pembuatan film. Orang tuanya tentu marah besar dan meminta Cakara kuliah dengan baik dan lulus menjadi insinyur. Diam-diam Cakara berencana membuat film pendek dengan mengekspos sistem pembelajaran yang menurutnya salah di kampusnya. Setiap waktu, dia bersama seniornya diam-diam merekam kegiatan mereka di kampus. Melihat Cakara tidak serius belajar dan justru lebih fokus ingin menjadi sutradara dan ikut audisi, Anggayarkani mengingatkan Cakara untuk lebih baik belajar hingga bisa lulus dengan baik. Lagi pula, Cakara belum tentu menang. Cakara merasa kesal pada Anggayarkani dan mengatakan cukup ayahnya saja yang tidak mendukungnya dan berharap kekasihnya akan mendukungnya. எங்க அப்பா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டதே இல்ல. அது எனக்கு புதுசு. என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டல. ஜெயிக்கிற வரைக்கும் முயற்சி தான் பண்ண போறேன். Selang beberapa lama, Anggayarkani meminta maaf pada Cakara. Namun Cakara mengatakan mungkin sulit bersama dirinya yang tidak tahu kapan akan berhasil. Hanya saja dia tidak akan berhenti berusaha. Anggayarkani sedih dan mengatakan jika dia akan bersama Cakara dari titik terendahnya. Karena ia mencintai Cakara dulu, sekarang, dan selamanya. Dan karena itu, dari sekian banyak kampus, dia memilih kampus teknik yang sama dengan Cakara. Cakara berhasil membuat ending filmnya dengan baik. Namun Bumi mengetahui jika Cakara dan teman-temannya melakukan syuting film di kampus. Bumi berniat melaporkan Cakara kepada ayahnya. Cakara bercanda dengan menggunakan pistol mainan untuk mengancam Bumi. Namun sayangnya Bumi terjatuh dan kepalanya terbentur hingga membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Petinggi kampus kini berniat mengeluarkan Cakara. வேணும்னு எதுவும் பண்ணல சார். Ayah Cakara sangat marah mengetahui hal itu, lalu membakar file film milik Cakara. Cakara kini berani menghentikan ucapan ayahnya. Dia mengatakan jika ayahnya sudah keterlaluan dan sadis. Selama ini dia tidak ingin masuk kampus teknik, namun ayahnya memaksanya. Semasa kecil, setiap gagal ujian, ayahnya membotakinya hingga dia harus menahan rasa malu di sekolahnya. Jika dia terjatuh dari sepeda, ayahnya bahkan lebih sayang pada sepedanya. Dia memilih tinggal di asrama kampus meski makanannya tidak enak hanya untuk menghindari ayahnya. Karena itu, sesekali dia pulang untuk makan masakan ibunya. Dia hanya mengharapkan dukungan dan sayang dari ayahnya yang selama ini tidak ayahnya berikan. Kini Cakara harus mengirim file filmnya dalam 15 hari. Namun kini dia tidak memiliki biaya lagi untuk membuat ulang filmnya. Anggayarkani meminta Cakara melihat anak-anak yang sedang melempar batu ke sungai. Dia lalu mengatakan lemparan kedua biasanya lebih jauh karena lemparan pertama biasanya tidak memiliki tujuan. Karena itu, Anggayarkani memintanya kembali membuat filmnya dari awal. Dia memberikan gelangnya kepada Cakara sebagai modal membuat film barunya. Seluruh teman dan kekasihnya membantu pembuatan film Don. Hingga pada akhirnya, sepulang Bumi dari rumah sakit, Bumi melihat keseriusan Don menggarap filmnya. Don lalu dipanggil Bumi ke ruangannya. Dia mengatakan akan memberikan kesempatan kepada Don untuk mengikuti ujian dan lulus. Cakara bingung kenapa Bumi masih memberikannya kesempatan. Bumi lalu mengatakan jika dirinya bisa seperti sekarang adalah karena seorang profesor memberinya satu kesempatan di masa lalu. Jadi Bumi juga tidak ingin merusak masa depan Cakara.
Karena itu Bumi juga tidak melaporkannya ke polisi. Kini bahkan Bumi membolehkan Cakara melakukan syuting filmnya di kampus. Cakara lalu meminta maaf atas kesalahannya dan beranjak pergi sambil menangis haru. Akhirnya film yang Cakara buat lolos 10 besar pada kompetisi film pendek Hollywood. Cakara diminta mempresentasikan film karyanya. Dia mengatakan itu berdasarkan kisah nyata. Dia lalu teringat setelah dia marah pada ayahnya, ibunya datang menemuinya di asrama. Ibunya menceritakan bagaimana perjuangan ayahnya dalam membesarkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan saat Cakara masih berusia 4 tahun dan belum bisa bicara, ayahnya tak berhenti berdoa di kuil. Ibunya kecewa karena perlakuan Cakara terhadap ayahnya. Ibunya lalu memberikan uang yang dititipkan ayahnya untuk Cakara dan meminta Cakara mengembalikan gelang kekasihnya. Sepulang dari menemui Cakara, ibunya masih bergumam kesal karena ulah Cakara. Namun ayahnya mengatakan jika dia membesarkan anaknya sama seperti orang lain, dan orang tua pun belajar dari kesalahan cara mendidik anak. Dia sadar anaknya tidak bertingkah seperti anak lain, dan ketika seseorang siap meraih mimpinya, maka akan menjadi pemenang, dan anaknya adalah satu dari sejuta orang itu. Ayahnya bahkan tidak marah sama sekali saat Cakara marah pada waktu itu. Cakara akhirnya pulang ke rumah, di mana ibunya terlihat masih marah kepadanya. Saat ibunya membangunkan ayahnya, ayahnya tidak terbangun dan pergi untuk selamanya. Dia masih terngiang tentang perjuangan ayahnya yang diceritakan oleh ibunya saat menemuinya di asrama waktu itu. Saat Cakara lahir, ayahnya menangis berdoa semoga anaknya diberikan semua kebahagiaan dan memberikan semua kepedihan untuk dirinya. Saat hari pertama sekolah, ayahnya sangat khawatir. Jadi dia menunggu di luar sampai Cakara pulang. Saat jatuh dari sepeda dulu, ayahnya memang mengangkat sepedanya terlebih dahulu karena itu dia gunakan untuk mencari nafkah keluarganya. Bahkan ayahnya tidak ingin punya anak lagi karena tidak ingin kasih sayangnya terbagi. Selama ini ayahnya mengendalikan kasih sayangnya dan bersikap keras karena tidak ingin Cakara menjadi manja hingga merusak pendidikannya. Saat Cakara minta dibelikan banyak hal, di depannya ayahnya akan membentaknya. Tapi di hatinya dia bahkan ingin membelikan anaknya dunia ini, namun dia tidak memiliki uang. Saat ayahnya tahu Cakara mendapatkan bantuan dari Angga Yarkani, ayahnya rela berhutang supaya anaknya tidak memiliki hutang pada siapapun. Ayahnya bermimpi melihat anaknya lulus kuliah. Namun ketika Cakara mengungkapkan keinginannya menjadi sutradara, ayahnya khawatir nasibnya akan berakhir sama seperti dirinya. Itu membuat ayahnya membakar film pertama yang dibuat Cakra dulu. Selama ini ayahnya tidak pernah melakukan apapun untuk dirinya, melainkan semua hanya untuk anaknya. Terakhir ibunya mengatakan, pernahkah Cakara melihat kaki ayahnya? Jika iya, maka dia tidak akan berkata kasar seperti itu pada ayahnya. Akhirnya Cakara melihat kaki ayahnya saat telah terbujur kaku. Cakara menangis hebat. Akhirnya, film pendek Cakara yang ia beri judul Cinta Tak Terkatakan menjadi pemenang. Ibunya merasa senang karena keyakinan ayahnya tentang anaknya memang benar. Kini Cakara mewujudkan mimpinya sebagai seorang sutradara yang menghasilkan banyak karya dan penghargaan. Dia pun akhirnya menikahi kekasihnya. Scene kembali ke cerita di awal film di mana Cakara kini telah sampai di kampusnya. Dia menjadi salah satu tamu kehormatan acara kelulusan kampus teknik kebanggaannya yang ke-21. Bumi datang dan mengatakan jika tamu kehormatan kampus mereka datang untuk menghadiri acara kelulusannya sendiri.
Bumi membuka sambutan pidato dan mengatakan jika Cakara yang dipanggil Don dulunya adalah mahasiswa yang tidak disiplin. Namun dia adalah obor pertama yang membuat kampus mereka terbuka dan menjadi liberal. Don lalu memberikan sedikit pidato. Jika dulunya dia adalah mahasiswa yang tidak disiplin, sering membuat kekacauan, melawan dan meledek profesornya, namun diberi gelar sebagai Don. Dia mengatakan semua itu salah, karena mereka yang temukan bakatnya dan muncul sebagai pemenanglah yang layak dipanggil Don. Dan baru kali ini dia merasa layak dipanggil Don. Seberapa buruk perlakuan untuk melawan profesornya, pada akhirnya mereka akan memaafkan dan memberikan kesempatan. Dan Cakara sangat berterima kasih pada Bumi. Dan pahlawan sebenarnya dalam hidup Cakara adalah ayahnya. Dia akhirnya menyelesaikan pendidikannya karena itu adalah mimpi dari ayahnya. Cakara lanjut mengatakan, cobalah mengerti apa yang dilakukan ayahmu. Buat mereka senang dan bangga selagi mereka masih ada. Jangan sampai ada penyesalan. Dan kini Cakra adalah salah satu lulusan terbaik kampus mereka. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka film ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.